kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, ini mencakup pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan internal, peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, atau yang disebut tren industri, kompetitor, teknologi, dan regulasi. Atau lebih gampangnya kita sebut SWOT analisis, alat umum dalam berpikir strategis. Nah, yang ketiga, antisipatif dan adaptif. Berpikir strategis melibatkan kemampuan untuk memprediksi perubahan masa depan, atau yang disebut transportif. Nah, ini menyiapkan respon terhadap skenario yang belum terjadi atau skenario planning. Di sini menyesuaikan strategi sesuai perkembangan situasi. Yang keempat, berpikir sistematik. Nah, berpikir sistematik ini adalah melihat suatu masalah atau peluang secara menyeluruh, tidak parsial. Nah, ini menghubungkan satu elemen dengan elemen lain dalam sistem memahami hubungan sebab dan akibat. Nah, yang kelima mengelola risiko dan ketidakpastian. Strategi yang baik memperhitungkan risiko dan memiliki rencana mitigasi. Berpikir strategis menuntut keberanian untuk membuat keputusan penting dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, yang keenam, pengambilan keputusan yang berdampak luas. Fokus pada keputusan yang memberikan nilai besar, bukan sekadar menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini tentang memilih apa yang paling penting untuk dilakukan, bukan hanya apa yang bisa dilakukan. 7. Inovasi dan visioner. Berpikir strategis mendorong inovasi, melihat apa yang belum ada dan menciptakan keunggulan. Visioner berarti mampu membayangkan dan membentuk masa depan, bukan hanya bereaksi terhadapnya. Contoh, yang pertama, penerapan dalam bisnis. Menentukan arah pasar baru yang akan dimasuki 5 tahun ke depan, bukan hanya fokus pada penjualan bulan ini. Dalam karir pribadi, merancang jalur pengembangan karir berdasarkan tren industri dan keahlian masa depan, bukan hanya promosi jabatan dan berikutnya. Baik, sekian dari saya Muhammad Inam Rajabi untuk UAS Manajemen Strategis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.